warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Laraswati dari kelas 9E nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU Bela Negara. Definisi umum bela negara. Bela negara merupakan suatu konsep yang tersusun dari perangkat undang-undang dan juga pejabat dalam suatu negara mengenai patriotisme seseorang, sebuah kelompok maupun seluruh komponen masyarakat yang ada dalam suatu negara yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, bela negara berarti suatu konsep yang telah tersusun oleh perangkat perundangan dan petinggi yang terdapat pada suatu negara tertentu, yang mana mengenai patriotisme individu maupun kelompok serta komponen negara dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi negara itu sendiri. Pengertian bela negara dari bentuk fisik. Secara bentuk fisiknya, bela negara bisa diartikan sebagai bentuk usaha untuk pertahanan dalam menghadapi serangan fisik maupun agresi dari pihak lain yang dapat mengancam keberadaan suatu negara tersebut. Sedangkan bentuk non-fisiknya, bela negara bisa diartikan untuk upaya dan juga bisa berperan aktif agar bisa memajukan suatu bangsa dan juga negara, baik itu melalui pendidikan, sosial, moral, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Secara umum, definisi bela negara yaitu suatu tekad, sikap, serta perilaku warga negara yang dikerjakan secara teratur atau konstan, menyeluruh, dan terpadu, yang mana juga disertai dengan penjiwaan terhadap kecintaan kepada negara atau NKRI yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila dalam menjamin kesejahteraan hidup bangsa dan negara. Di dalam kandungan UU nomor 2 tahun 2002, dijelaskan bahwa upaya bela negara merupakan suatu sikap serta perilaku warga negara yang dilandasi atau dijiwai kecintaan terhadap NKRI dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 di dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Bela negara menurut ahli. 1. Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara yaitu suatu perilaku atau sikap yang dilakukan oleh warga negara yang mana berhubungan dengan kecintaan terhadap negara tersebut dalam wujud melakukan segala hal yang dapat menjaga kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, Sutarman. Pengertian bela negara adalah suatu usaha atau tindakan untuk membela negara dengan jalan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, Sunarso. Arti kata bela negara menurut Sunarso yaitu suatu upaya esensial yang dilakukan untuk membela kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan suatu bangsa dan juga keutuhan wilayah dan yurisdiksi negara serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, Caidir Basri. Makna bela negara menurut Caidir Basri yaitu sikap dan tekad serta tindakan suatu warga negara yang bersifat teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang mana dilandaskan oleh kecintaan kepada tanah air dan kesadaran dalam berbangsa bernegara Indonesia serta kesaktian dan keyakinan terhadap Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Unsur dasar bela negara. Yang pertama, memiliki jiwa cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara. Yang ketiga, meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara. Yang keempat, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, mempunyai keahlian awal bela negara. Dasar hukum tentang bela negara. Terdapat beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum dalam UUD 1945 antara lain yaitu 1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 27 dan 30 dapat disimpulkan bahwa membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Selain pasal-pasal di atas, ada beberapa dasar hukum dan peraturan mengenai bela negara yang menegaskan tentang kewajiban bela negara, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yang menyatakan tentang ketentuan pokok Hankam Negara RI yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan tentang pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 menyatakan tentang rakyat terlatih. TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 yang berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 berisi tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 dan Pasal 27 ayat 3. Fungsi dan tujuan bela negara. Fungsi bela negara antara lain 1. Melindungi dan mempertahankan negara dari ancaman luar. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, bela negara merupakan suatu kewajiban dari warga negara. Yang keempat, bela negara merupakan suatu panggilan sejarah yang wajib dilakukan. Tujuan bela negara. Yang pertama, melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang kedua, mempertahankan kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Yang keempat, menjaga dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kelima, menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Manfaat bela negara. 1. Mampu membentuk perilaku terpuji seperti jujur, adil, tegas, tepat, dan memiliki sikap peduli antar sesama. 2. Dapat menghilangkan sifat atau perilaku buruk seperti malas, boros, tidak disiplin, egois, hingga apatis. 3. Melatih jiwa kepemimpinan atau leadership pada individu tertentu dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 4. Mampu membentuk mental dan fisik yang kuat dan tangguh. 5. Dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan solidaritas terhadap sesama. 6. Mampu membentuk sikap disiplin pada suatu individu baik waktu, kegiatan, maupun aktivitas lainnya. 7. Dapat menumbuhkan rasa cinta pada bangsa dan negara serta menumbuhkan jiwa patriotisme yang disesuaikan dengan kemampuan diri. Landasan konsep bela negara. Landasan dari konsep bela negara yaitu terbentuk wajib militer. Subjek dari konsep tersebut yaitu tentara ataupun perangkat untuk pertahanan negara lainnya, baik untuk pekerjaan yang telah dipilih ataupun sebagai akibat dari sebuah rancangan tanpa dasar atau yang sering kita kenal dengan wajib militer. Negara-negara yang menerapkan wajib militer bela negara. Di beberapa negara antara lain adalah Iran, Israel, dan juga Korea Utara mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti wajib militer. Bagi warga yang bisa memenuhi syarat fisik yang ada. Yang tidak diwajibkan militer hanya orang-orang yang mempunyai alasan tertentu, antara lain gangguan mental, gangguan fisik, dan juga keyakinan agama. Bela negara bagi negara Indonesia. Dalam negara Indonesia, bela negara mempunyai pengertian, sikap, dan juga perilaku warga negaranya yang didasari oleh kecintaan kepada negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga UUD 1945 untuk menjalin dan menjamin kelangsungan dalam hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya. Peran penting membela negara di Indonesia dapat dinyatakan secara lebih mendalam dan juga lebih jernih melalui pandangan pertahanan keutuhan wilayah negara Indonesia serta seluruh sumber dayanya. Kemerdekaan dan juga kedaulatan negara selalu terancam dari agresi negara asing dari luar dan juga serangan bersenjata dari dalam negeri sendiri. Ancaman ini bisa menjadi kenyataan dan negara Indonesia tidak mempunyai kesiapan,
Semuanya bisa dikembalikan ke awal semula. Antisipasi dari para pendiri bangsa Indonesia dicantumkan dalam tujuan utama nasional, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah negeri Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar tujuan pertahanan negara Indonesia. Bela negara tidak berdiri sendiri, akan tetapi berbagi ruang dengan tujuan ketertiban sipil, tujuan keamanan, dan juga berdampingan dengan tujuan lainnya, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan juga tujuan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.